Shalom, damai di hati. Berjumpa lewat Gema Kinamang. Hari ini kita akan merenungkan bersama Injil Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh ada dalam pelayanan Gema Kinamang melalui pelayanan multimedia Gemim Kinamang Kiawa. Lewat media ini, kiranya Injil Tuhan boleh diberitakan. Setiap kami yang boleh mendengarkan dan menyaksikan akan pemberitaan firman Tuhan, kiranya diberkati. Pakailah hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Dan setiap mereka yang mau dengar firman Tuhan, diberkatilah ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan berbahagia saat ini, saya akan mengajak kita untuk membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat kitab pertama Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan tertulis demikian tentang kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, lewat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di masa Raya Paskah ini, saya ingin berucap, selamat Hari Paskah, Kristus sudah bangkit, haleluya. Melalui pembacaan kitab pertama Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11, kita telah membaca, mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana tema yang diberikan, Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil menyelamatkan. Bahwa keselamatan semua mengharapkannya. Tetapi dari manakah keselamatan itu ada? Dengan jelas dan dengan tegas dinyatakan, hanya melalui Injil. Injil yang mana? Injil yang bagaimana?
Kita telah membaca dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, lewat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Di ayat yang pertama dikatakan, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri." Injil telah diberitakan, Injil telah diterima, dan di atas alas Injil ini, gereja Tuhan telah berdiri teguh. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lewat di instansi militer, kita sering mendapati ada pos penjaga, dan biasanya seorang prajurit yang berjaga di pos itu, dia akan selalu berdiri tegak. Mengapa demikian? Sebagai tanda kewaspadaan, sebagai tanda kesiapsediaan terhadap berbagai serangan musuh yang akan datang. Ia akan tetap berdiri tegak. Kadangkala, sekalipun ada orang yang lewat atau kendaraan yang melintasi di dekat pos jaga militer itu, seorang prajurit, dia akan berdiri tegak. Gambaran seorang prajurit yang tetap berdiri menjadi gambaran dari istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kamu teguh berdiri. Kalau kita melihat dari teks Yunani sebagai bahasa asli yang dipakai, kata kamu teguh berdiri diterjemahkan dari kata hestekate. Hestekate tensisnya adalah kata kerja auris, menunjuk pada suatu yang sudah terjadi. Berarti di sini dapat dikatakan kamu sudah teguh berdiri. Tetapi hestekate dari kata dasar histemi yang artinya berdiri, dalam bentuk kata ini berarti berdiri kuat, berdiri secara kuat atau berdiri secara kokoh. Sebagaimana Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan berdiri secara teguh. Jadi bukan sekedar berdiri, tetapi berdiri dengan baik, berdiri dengan benar, atau tetap berdiri dalam situasi dan keadaan apapun. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan lewat surat Rasul Paulus untuk mengatakan supaya jamaat Korintus, gereja yang ada di Korintus tetap berdiri teguh. Yang dimaksudkan adalah bahwa mereka telah menerima Injil karena mereka telah mendengarkan Injil yang telah diberitakan para rasul, dan mereka sudah berdiri teguh pada Injil ini. Karena itu firman Tuhan lewat sang rasul mau mengingatkan kembali baik kepada gereja yang ada di Korintus, tetapi juga gereja pada segala abad, termasuk gereja di zaman sekarang ini, untuk tetap berdiri teguh kepada Injil yang telah diberitakan oleh para rasul.
Apa Injil yang telah diberitakan oleh para rasul? Kalau kita membaca di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Injil yang telah diberitakan oleh para rasul adalah Injil tentang Yesus Kristus yang mati di kayu salib Golgota, tetapi yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan Skriptura, sesuai dengan Alkitab. Injil ini yang telah diberitakan, yang telah diterima gereja, dan mereka telah berdiri teguh di atas alas Injil ini. Jadi Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa supaya mereka tetap berdiri teguh pada Injil ini, bukan berdiri pada si pemberita Injil, bukan berdiri pada kelompok-kelompok, tapi berdiri pada Injil. Bahwa para pemberita hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Tetapi yang utama adalah Injil. Injillah yang harus menjadi dasar pijak dari gereja untuk tetap berdiri. Yang kedua, firman Tuhan juga mengatakan di ayat yang kedua, dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Yang kedua, lewat kebenaran firman Tuhan di ayat yang kedua ini mau mengatakan, kamu teguh berpegang padanya. Padanya apa? Padanya Injil. Kamu teguh berpegang pada Injil. Kalau kita memeriksa dalam teks asli berbahasa Yunani, maka dia diterjemahkan dari kata katekete. Katekete adalah bentuk kata kerja present, sehingga dapat diterjemahkan kamu sedang berpegang pada Injil. Jadi seperti seorang yang jatuh ke laut, dia bisa saja tenggelam, apalagi kalau dia tidak bisa berenang. Tetapi dia bisa dicegah untuk tidak tenggelam bila kepadanya diberikan pelampung, menjadi alat bantu bagi seseorang yang jatuh ke laut untuk tidak tenggelam. Inilah juga menjadi gambaran terhadap setiap orang. Kita semua adalah orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Kita akan binasa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan putra tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Lewat Injil digambarkan oleh Rasul Paulus adalah alat yang menyelamatkan, asalkan kita tetap berpegang. Katekete, berpegang teguh, atau berpegang dengan benar, berpegang dengan baik, berpegang dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar pegang. Kata firman Tuhan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Seperti pelampung,
dapat membantu seseorang yang jatuh ke laut untuk selamat. Tetapi pelampung itu tidak akan menjadi berarti apa-apa bila kemudian seseorang itu melepaskan pelampungnya. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kembali mau mengingatkan kepada kita untuk kita tetap berpegang pada Injil yang menyelamatkan. Injil yang mana? Injil yang diberitakan oleh para rasul sesuai dengan Alkitab. Injil yang menceritakan tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib Golgota dan kebangkitannya pada hari yang ketiga sesuai dengan Alkitab. Hari-hari belakangan ini marak diinformasikan adanya serangan kepada gereja lewat berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan. Seperti yang menggolongkan diri Kristen progresif. Menurut ajaran itu bahwa keselamatan dapat juga terjadi di luar percaya kepada Yesus Kristus. Injil telah menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa keselamatan hanya melalui Injil. Injil yang mana? Injil tentang Yesus Kristus yang mati di kayu salib Golgota, tetapi yang bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita membaca dari bagian Injil lainnya dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Saya bacakan bagi kita mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi jelas firman Tuhan menyatakan, Injil sesuai dengan Alkitab dengan tegas mengatakan, hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah, keselamatan diberikan. Lewat berita firman Tuhan ini juga hendak menyaksikan dan menegaskan bahwa Injil yang diberitakan adalah Injil yang telah disaksikan secara langsung oleh para rasul. Baik Rasul Petrus atau yang disebut Kefas dan para murid-murid lainnya, mulai dari 12 murid yang kemudian menjadi rasul, bahkan lebih dari 500 murid lainnya, dan termasuk Rasul Paulus, telah menyaksikan secara langsung Yesus yang bangkit, menampakkan diri kepada mereka dan menyatakan Injil ini untuk diberitakan. Daripada mereka pula, Injil telah diterima oleh gereja Tuhan, dan kita diingatkan untuk tetap berdiri teguh pada Injil ini dan tetap berpegang teguh pada Injil ini. Bukan kepada para pemberitanya, bagaimanapun model pemberita, gaya bahasanya, yang terutama adalah apakah Injil yang dia beritakan sesuai dengan Alkitab. Seperti kata firman Tuhan, kita baca di ayat yang ke-11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Para rasul dapat mengajar bukan karena mereka, tetapi karena apa? Karena kasih karunia Allah. Demikian gereja boleh menerima Injil keselamatan, bukan karena gereja itu, tetapi karena kasih karunia Allah. Tetaplah berdiri teguh
pada Injil itu dan tetaplah berpegang teguh pada Injil itu. Kalau para rasul dapat dipakai Tuhan, boleh menjadi alat pemberita Injil. Biarlah kita yang telah menerima Injil ini, boleh juga memberi diri kita untuk dipakai Tuhan menjadi pewarta Injil. Tuhan Yesus memberkati sekalian kita. Demikian Gema Kinamang. Kinamang wo mamuali kamang. Soli Deo Gloria. Shalom, damai di hati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat di mana kami diberi kesempatan menyampaikan berita firman Tuhan dan kami yang boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkat Allah melingkupi sekalian kami. Roh Kudus Tuhan bimbing kami supaya kami dapat berdiri teguh pada Injil Tuhan dan tetap berpegang teguh pada Injil Tuhan yang menyelamatkan. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi pewarta Injil Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Diberkatilah kiranya pelayanan multimedia Gemim Kinamang Kiawa, dan diberkatilah semua pemirsa dari media ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Kami berdoa. Amin.